Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah dijaga kesehatannya anak-anak ya. Pandemik masih belum berlalu. Sebelum Pak Amin mulai ini, gimana kondisi anggota kelas ini? Apakah masuk semua ketua kelas? Alhamdulillah Pak, semuanya masuk. Formasinya sempurna. Alhamdulillah. Oke, kondisi signal di tempat kalian bagaimana anak-anak? Alhamdulillah bagus, Pak. Mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Tak lupa juga kita mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami Islam dina. Teman-teman, sebelum belajar agar semangat nasionalisme kebangsaan kita semakin kuat, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Subhanul Waton. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Jaga hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ayo. Saya Pak Naura. Oke Naura, silakan Naura. Jadi Pak, minggu lalu kita sudah membahas tentang berpikir kritis dan demokratis, yang mana kita telah menganalisis dan mengumpulkan hukum-hukum bacaan tajwid pada Quran Surah Ali Imran ayat 159, 190, dan 191. Berikutnya juga kita telah presentasi tentang arti perbedaan antara berpikir kritis dan nyinyir. Oke, terima kasih Naura, luar biasa. Oke anak-anak, setelah belajar nanti di materi tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam, anak-anak diharapkan mampu nanti ya menganalisis dan memahami makna nikah dalam Islam baik secara bahasa maupun istilah. Ya, anak-anak juga diharapkan nanti setelah belajar mampu menganalisis dan mengaitkan ya tujuan pernikahan dengan kejadian yang sering kita alami sebagai pengalaman empirik di sekitar kita. Tugas diskusi kelompoknya. Ya. Yang pertama, menganalisis, mengidentifikasi, serta mengumpulkan hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Ya. Yang kedua, membuat serta menyajikan hukum-hukum pernikahan dalam Islam melalui format PPT. Nah, setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil temuannya. Silakan ditemukan ya hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan berikutnya disajikan ya di format PPT untuk kita presentasikan nantinya. Dan di dalam diskusi ini anak-anak, Pak Amin nanti akan menilai keaktifan kalian. Pak Amin akan ambil nilai keterampilan. Keterampilan kalian memaparkan materi, keterampilan kalian menjelaskan kepada temannya. Bisa nggak ngasih pengertian dan penjelasan kepada anggota kelompoknya? Ya, di situ. Terus berikutnya juga Pak Amin akan nilai keterampilan dalam kalian menyajikan temuan tersebut. Oke, jelas ya. Silakan di screenshot anak-anak tugasnya. Sebelum kalian diskusi, coba perhatikan ke layar. Coba perhatikan ke layar. Ini menarik sekali anak-anak ya. Apa ini? Ayam. Ayam. Ayam, Pak. Ayam. Oke. Berikutnya apa nih? Sapi. Sapi. Oke. Sapi. Sekarang kalau Pak Amin tanya begini, apakah hewan dan tumbuhan di samping berkembang biak? Iya Pak.
Berkembang biak semua ya. Berkembang biak semua ya. Oke, sepakat berkembang biak semuanya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya Pak Amin ganti begini. Nah, ayo. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak, tidak. Apakah hewan dan tumbuhan tadi menikah? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak ya. Nah, sekarang Pak Amin tanya lagi. Kenapa mereka tidak menikah? Ayo coba dicek, semuanya dicek. Berkembang biak tapi tidak menikah. Ayo semua dicek satu-satu, semua dicek. Yo. Tidak berakal, Pak. Oke, ayo yang lain ayo. Zaki menjawab tidak berakal. Ayo. Tunggu Pak Amin jawabannya nih. Yo. Tidak berakal. Oke, karena gak ada ikatan atas nama agama, Pak. Oke, gak punya agama ya binatang itu ya. Nah, cuma buat berkembang biak doang. Oke. Ayo yang lain. Ayo, Andi sudah ada penghulunya, Pak. Oke, Muhammad Ramadan. Ayo. Yang lain di chat. Namanya juga hewan, Pak. Ya iya hewan. Oke. Jawabannya sudah cukup mewakili ya. Baik anak-anak, sedikit banyak sudah mendapatkan gambaran ya tentang alur berpikirnya. Nah, sekarang anak-anak ruang diskusi di breaking room sudah Pak Amin siapkan ya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ini Pak Amin acak dan kalian boleh mencari jawaban, mencari tugas yang sudah Pak Amin sajikan tadi jawabannya di berbagai sumber, di berbagai literatur. Boleh dari internet, boleh dari buku-buku manual yang sudah anak-anak punya, dari YouTube, dari weblog, dan dari bila perlu dari TikTok juga mungkin ada. Ya, silakan anak-anak bebas memilih sumber yang diperlukan. Bekerja, ingat Pak Amin akan menilai keaktifan kalian dan kemampuan kalian di dalam menerangkan, memberikan pemahaman kepada anggota kelompoknya. Selamat bekerja. Silakan satu persatu nanti otomatis kalian akan dimasukkan pada ruang breaking room. Di pernikahan itu hukumnya ada 5. Yang pertama sunnah. Sunnah itu kalau misalnya Sunnah. Ubah, makruh, haram. Ya, boleh. Masih mampu mengendalikan diri dan tidak dikhawatirkan akan berzina. Itu yang sunnah. Terus ada haram. Baik anak-anak, gimana diskusinya? Menarik ya. Oke. Kan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk presentasi Hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Ya, lanjut. Jadi perkawinan itu adalah akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama. Nah, Oke, sebelum menjelaskan apa itu hukum-hukum pernikahan, saya akan mendefinisikan apa itu pernikahan. Jadi pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan. Setelah kelompok kami menganalisis dan mengidentifikasi serta mengumpulkan hukum-hukum pernikahan dalam Islam, maka kami dapatkan sebuah temuan yang kami sajikan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan hukum pernikahan menurut ahli fikih, mereka sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dalam kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Oke, anak-anak, luar biasa presentasinya pada pagi hari ini. Jempol 2 untuk kalian semua. Aktif luar biasa. Oke, anak-anak, berikutnya ya. Langkah terakhir setelah kalian melakukan generalization di tahapan discovery learning,
Berikutnya Pak Amin beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang belum dipahami secara utuh tentang tujuan pernikahan, tentang hukum-hukum pernikahan, pengertian pernikahan. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Saya Pak. Oke, silakan. Kalau memang menikah itu membuka rezeki yang halal, kenapa zaman sekarang tuh banyak perceraian karena faktor ekonomi? Oke, luar biasa ini. Pertanyaan yang high order thinking. Luar biasa kamu. Nah, sebelum Pak Amin, ada yang mau menjawab coba? Ayo. Karena emang tidak cocok aja gitu Pak, emang bukan jodoh gitu Pak. Jodoh ini. Ini kebetulan Ramdan kayaknya belum merenung dengan sempurna. Oke, nggak apa-apa. Sudah usaha luar biasa ya. Cek tak. Pak. Kamu cek. Suami istrinya kayak kurang usaha gitu Pak. Kayak terlalu bergantung sama nasib atau takdir gitu Pak. Oh, dari saya sih Pak, kan melihat dari soalnya itu banyaknya ya. Berarti ya emang terus dilihat emang juga banyak faktornya di Indonesia menikah cerai karena faktor ekonomi. Beberapa orang tuh penghasilan tuh dari suami. Nah, mungkin ada perceraian yang memang karena penghasilan dari suami entah tidak ada atau dari pihak istri yang lebih besar daripada suami. Jadi tapi kita juga bisa lihat dari beberapa kasus di Indonesia bahwa banyaknya pernikahan usia dini, banyaknya orang yang kebelet menikah atau hamil di luar nikah jadi terpaksa menikah gitu Pak. Mana sedikit banyak sudah lega dengan jawabannya atau masih kurang puas dengan jawabannya? Sudah Pak. Raf, gimana kabarmu Raf? Baru nongol kamu Raf ya? Tak pin ini kamu Raf jawabannya. Coba teman-teman kita dengar jawabannya Raffi ini coba. Raf, sedikit banyak nyimak nggak tadi Raf? Kan kalau menikah membuka pintu rezeki Pak, tapi sekarang banyak pasangan yang menikah malah belum siap, belum matang gitu. Malah ekonomi belum ada apa-apa, jadi pas sudah berumah tangga banyak masalah ekonomi yang menimpa keluarga tersebut. Ya. Jadi ya ekonomi jadi salah satu alasan perceraian tertinggi, soalnya belum siap ekonomi, belum matang, sudah banyak pasangan yang mau menikah. Oke. Bisa ditangkap ya Amanda ya? Bisa ditangkap ya? Ternyata kelas ini luar biasa, kagum Pak Amin ya. Luar biasa kalian ya. Tingkatkan nanti anak-anak ya. Apakah itu benar? Benar, tapi tidak sepenuhnya. Ya. Banyak faktor yang menyebabkan. Tadi sudah dijawab sama profesor-profesor saya yang luar biasa tadi itu ya. Oke, jadi ada faktor apa lagi anak selain ekonomi? Kesetiaan juga. Ya, kesetiaan. Ternyata setelah diteliti, faktor ekonomi itu bukan faktor yang pertama. Seorang wanita, seorang istri itu masih bisa bersabar dengan suaminya meskipun hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi kalau faktor kesetiaan, hitungannya sampai nggak 10 tahun? Coba, oke anak-anak, coba dipikirkan. Sampai nggak 10 tahun hitungannya? Mirip sekali anak-anak ya. Nah ini bisa dilihat ya anak-anak ya. Ini 227 istri dibontang minta cerai karena suami kepincut pelakor ya. Jadi dari sini berita ini 17 Agustus diberitakan oleh kitamudamedia.com ya. Hakim Pengadilan Agama Negeri Bontang Pak Anton Taufik Hadianto ini memberikan keterangan pada media. 227 istri dibontang minta cerai karena suami kepincut pelakor. Nah, ini di kota kita anak-anak tanggung jawab kita bersama ini ya. Nah, kalau orang itu diberikan ujian sama Allah berupa
hidup kekurangan karena faktor ekonomi, banyak, ratusan, ya, ratusan, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu orang yang miskin di Indonesia ini, tapi masih kuat menjalani hidup bersama dengan pasangannya. Tapi kalau faktor kesetiaan ini jarang yang sampai bertahan 1 tahun. Buat berikutnya, anak-anak, Pak Amin kepingin tahu kalian betul-betul menguasai materi pengetahuan ini secara baik atau kurang baik. Nah, oleh karena itu Pak Amin akan mengambil nilai pengetahuan kalian. Tadi Pak Amin sudah mengambil nilai keterampilan kalian, ya, psikomotoriknya di dalam diskusi, menyajikan, menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Nah, ini Pak Amin sekarang akan mengambil nilai pengetahuan dalam bentuk tes tertulis pilihan ganda. Ya, linknya langsung Pak Amin share di halaman chat. Silakan bisa langsung dibuka dari sekarang, diklik langsung kalian bisa kerjakan. Oke, silakan. Oke, anak-anak yang sudah kasih tanda jempol, klik reaction. Oke, luar biasa sudah semuanya. Anak-anak langsung Pak Amin cek di sini ya. Nah, ini alhamdulillah dari 31 peserta didik sudah tuntas ini, alhamdulillah 28 anak sudah tuntas atas KKM, dan ada beberapa yang nilainya sempurna 100, luar biasa untuk kalian. Tapi masih ada ini 3 anak yang belum tuntas. Oke, tak apa-apa, tak masalah anak-anak ya. 3 anak yang belum tuntas tidak perlu minder, tidak perlu khawatir. Belajar tidak harus langsung bisa, ya. Tidak bisa sekali ya 2 kali, tidak bisa 2 kali ya 3 kali, tidak bisa 3 kali 4 kali. Yang penting tetap semangat untuk belajar, ya. Yang tuntas Pak Amin kirim link untuk pengayahan. Silahkan di save linknya, bisa dipelajari nanti usai jam pelajaran sekolah. Dan yang remedi nggak perlu khawatir, Pak Amin akan mendampingi kalian bersama kelas-kelas lain pada hari Jumat, ya. Nanti akan Pak Amin kirimkan link di chat grup kelas di WA. Oke, anak-anak, ada nggak di antara kalian yang dapat menyimpulkan? Kan siapa? Saya mau, Pak. Oke, Salis, silakan Salis. Jadi Pak, hari ini kita belajar tentang pengertian pernikahan dalam Islam, baik secara bahasa maupun secara istilah. Terus kita juga telah bisa menganalisis hukum-hukum pernikahan dan tujuan pernikahan dalam Islam. Luar biasa. Terima kasih Salis. Minggu depan kita akan diskusi kelompok tentang pernikahan dini. Nah, Pak Amin sudah menyiapkan LKPD ya secara online. Ya, anak-anak bisa share yang sudah Pak Amin share linknya di chat. Jangan di save anak-anak, linknya nanti sebagai closing statement dari Pak. Ini spesial untuk kalian. Knowledge is only half power. Ilmu yang kita pelajari tadi hanya sebatas pengetahuan, yang mana pengetahuan itu hanya separuh dari kekuatan. Bagaimana Pak supaya kekuatan kita itu menjadi penuh action is the real power. Ketika kita amalkan, ketika kita lakukan, maka akan menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.